2022 mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dan istrinya yang beragama Kristen. Di tengah dilematika, stigma, dan talik ulur kebijakan perkawinan beda agama di negeri ini, putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjadi presiden dan angin segar. Sebagai negara dengan penganut agama yang beragam, kepastian hukum perkawinan beda agama menjadi sebuah hal yang fundamental. Lantas, bagaimanakah secara yuridis, bolehkah perkawinan beda agama dilangsungkan di Indonesia? Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak konstitusional yang dijamin di dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, secara formil pengaturan mengenai perkawinan termasuk perkawinan beda agama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, diatur pula di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kebolehan melangsungkan pernikahan beda agama di Indonesia dilandasi oleh ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan tersebut diketahui tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 40 menyatakan dengan tegas bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Meski demikian, bukan berarti perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan di Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Perdata/1986 ditetapkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dengan terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan. Dalam putusan ini juga ditetapkan bahwa kantor catatan sipil dapat melangsungkan perkawinan beda agama karena pada dasarnya kewenangan kantor catatan sipil adalah untuk mencatat dan bukan untuk mengesahkan perkawinan. Namun, tak semua kantor catatan sipil berkenan menerima perkawinan beda agama. Jika ada pun, nantinya kantor catatan sipil akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan beda agama tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Misalnya, akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, bukan perkara mudah menemukan pemuka agama yang bersedia menikahkan pasangan beda agama tersebut. Untuk itu, bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia, terdapat dua alternatif yang bisa diambil. Yang pertama adalah mencari pemuka agama yang mau dan memiliki persepsi berbeda untuk menikahkan pasangan beda agama sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Atau alternatif yang kedua adalah dengan melakukan penundukan terhadap salah satu agama ketika pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, maka perkawinan tersebut menjadi legal dan kantor catatan sipil diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan melangsungkan pernikahan tanpa melakukan penolakan. Perkawinan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, dan karena itu melangsungkan perkawinan juga merupakan hak warga negara yang tidak boleh direstriksi. Zaman sekarang gak melek hukum, apa kata dunia? Yuk, melek hukum dari sekarang!